Ibu Juli, Kak Santi bisa lihat ya siapa yang duluan bisa menjawab. Oke? Nah, sekarang kita mulai gambar yang pertama. Nah, adik-adik kelihatan ini? Kelihatan? Belum kelihatan. Didekatkan sama badan kita. Ya. Belum. Aduh, gimana ya? Bentar. Mungkin backgroundnya saya ilangin Ya, aja. backgroundnya dihilangin dulu aja, background. Oke, tunggu sebentar ya. Ya. Nah, gimana? Tunggu sebentar ya. Ini masih diproses dulu. Sabar dulu ya. Kita mau cari dulu. Ibu Lili. Ibu Lili di Oh, mana? ini Oh, masih blur ya? Iya, Masih masih blur. blur. Jangan pakai blur sama sekali, nggak pakai VB aja. VB-nya di off. Nah, ya, coba. Ya, udah. Oke. Iya, sip. Nah, adik-adik, coba lihat gambar ini ya. Kelihatan kan? Oke, coba perhatiin. Saya kasih waktu 3 detik aja. 5 detik deh. Udah ya. Nah, sekarang saya mau bertanya nanti tolong kasih tanda raise hand. Nah, pertanyaan pertama, anak yang tadi digambar itu dia memakai baju warna apa? Pakai ini ya. Oh ya, Gaby nomor satu, paling cepat. Oke, Gaby silahkan. Sebentar. Ya, Putih. putih katanya Bu Lili. Oh, masih kurang tepat, Gaby. Kurang sedikit lagi. Mungkin eh, yang lain boleh ya dikasih kesempatan dulu ya. Siapa ya? Olive tadi yang kedua cepat. Ya. Putih dan biru. Iya, betul. Putih dan biru. Thank you, Olive. Nah, pertanyaan yang kedua ya. Coba diperhatikan lagi nih. Apa yang anak tadi lakukan di gambar? Leonard paling cepat. Kedua Olive, Membuang ketiga Fano. sampah. Oke, betul ya. Anak tadi membuang sampah. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah tadi di gambar itu ada seekor binatang. Adik-adik tahu nggak binatang apa ya? Fano. Kucing. Sorry, masih kurang tepat. Mungkin kita bisa kasih teman-teman yang lain. Iya, kayaknya yang Gaby tadi udah. Olive, Leonard, Gaby yang angkat tangan. Mungkin mau yang lain ya, Bu? Ya, boleh. Tapi tadi Gaby jawabannya belum tepat. Oh, belum tepat. Jadi Gaby Ah, boleh jawab lagi. iya, boleh jawab lagi ya. Ya, ya. Ya, silakan Gaby. Anjing. Kenapa? Anjing. Iya, Hmm. betul. Betul, Gaby. Anjing. Nah, sekarang saya masuk ke gambar kedua ya, adik-adik ya. Nah, coba dilihat ya. Coba perhatikan gambar ini baik-baik. Saya kasih waktu 5 detik. Oke? Nah, sekarang saya mau bertanya lagi nih. Teman-teman yang lain aktif ya. Nah, jadi nggak dia lagi nih ya yang menjawab pertanyaan. Oke, berdasarkan gambar yang kedua, ada berapa orang ya tadi di gambar? Ada berapa orang sih yang ada di gambar? Eh, paling cepat Leonard, Fano, tapi tadi udah jawab ya. Berarti Cheryl. Ya, Ya, Cheryl. Nadia Vano, Vincent. tadi Vano ya masih salah. silakan. Empat. Cheryl, Nadia atau Vincent? Vincent. Vincent, oke. Oh, Fano belum ya. Yang belum benar ya. Oke. Ya. Belum. Vincent, Empat. silakan. Cheryl, Ada berapa Nadia orang? Vincent dulu. Ya. Empat. 4, oke, betul sekali ya. Nah, pertanyaan yang kedua, berapa jumlah anak laki-laki dan anak perempuan? Masing-masing ada berapa? Fano sekarang. Dua laki-laki dan dua perempuan.
Oke, betul sekali, Vano. Wah, ini adik-adik pada fokus ya. Keren ya, fokus. Nah, sekarang kita masuk ke gambar yang ketiga. Nah, kita lihat ya. Oke, 5 detik mulai dari sekarang. Diperhatikan baik-baik. Tapi nggak bisa. Kelihatan ya? Angkat tangan. Oke. Nah, sekarang saya mau bertanya ya. Berdasarkan gambar yang ketiga tadi, apa yang sedang dilakukan anak tadi di dalam gambar? Hmm. Alea, Cuci Alea piring. silakan jawab. Iya, betul Iya. sekali. Betul sekali, Alea. Tadi anak laki-laki yang digambar itu sedang mencuci piring. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berapa piring yang telah dicuci bersih? Berapa piring yang telah dicuci bersih? Ini semua udah. Mungkin ada yang lain? Cheryl atau Nadia mungkin ya itu ya? Oh iya, tadi Vincent ya baru Ya, ya. tadi Oke, Vincent. sekarang Vian, Nadia. Vian tadi aja tunjuk jari dia, Vian, Vian. Oh, Vian. Ya, Oh, nggak kelihatan. Vian silakan. Berapa piring yang sudah dicuci? Piring. Ya, berapa piring yang sudah dicuci bersih? Berapa, Vian? Empat. 4. Oke, betul sekali. Wah, adik-adik keren-keren banget ya, pada fokus ya. Nah, sekarang adalah gambar yang terakhir. Gambar yang terakhir ya. Kita lihat 5 detik aja ya. Kelihatan adik-adik? Jelas ya? Oke. Nah, sekarang saya mau bertanya. Berdasarkan gambar tadi, anak laki-laki yang ada di gambar, dia memakai baju berwarna apa ya? Hmm, Mungkin buat yang belum jawab ya. Siapa yang belum? Oh, Kristo tuh, tunjuk tangan Kristo. Ya, Kristo, coba. Warna biru. Oh, sorry, masih kurang Kurang tepat ya. ya. Mungkin kita bisa eh, kasih kesempatan dengan teman-teman yang lain mungkin ya. Iya, yang belum jawab. Virgin ada ya ini. Oke, berarti Nadia aja yang belum tadi ya. Ya, ini tunjuk tangan tapi Vincent kan tadi udah. Nadia belum ya? Udah. Merah. Ya, merah kecoklat-coklatan ya. Merah kecoklat-coklatan. Oke, betul Nadia. Nah, pertanyaan yang terakhir ya adik-adik ya. Benda apa yang didonasi ya? Tadi adik-adik lihat kan ada benda yang didonasi. Benda apa aja ya? Kristo, Bu. Kristo. Siapa nanti? Kristo. Kristo, oh ya tadi, Kristo angkat tangan lagi ya. Tadi belum tepat ya. Oke, boleh jawab lagi. Buku. Oke, buku sama ada satu lagi Kristo. Di atasnya buku ada satu lagi. Kristo tahu? Pengerot. Topi. Ya, Pengerot. kamera. Penggerot kayaknya, penggerot. Ya. Kan pensil, rolpen pensil. Penggerot apa ya, Bu? Rolpen pensil. Sniper. Pencil sharpener. Ya, siap. Oh, oke. Bukunya sih betul, Bu. Nggak apa-apa lah, Kristo saya kasih. Kristo betul, tapi mungkin ada teman satu lagi yang mau menjawab di atas buku ada benda satu lagi sih. Ya, gak ada lagi yang angkat tangan yang lain. Ini ada yang lain mungkin Katia, Olive kecil, Kathleen. Kue. Ada yang mau jawab? Kathleen, Angel, Virgin. Nggak tahu. Oke, Oke. berarti ini antara Leonard, Gaby sama Olive yang angkat tangan. Silakan Bu Lili pilih. Ya, Ibu Yuli aja yang pilih. Yang mana Belum, tadi Bu. yang paling cepat ya Kak Santi? Olive-nya belum jawab. Oh, Olive, Olive, ya Olive.
Ya, boleh. Olive kecil ya? Olive kecil belum Olive jawab. kecil belum jawab. Ini Oh, olive itu besar karena nggak Cheryl tahu nggak Cheryl? Cheryl belum Itu jawab juga. yang tadi olive kecil atau olive besar ya? Yang awal tadi gambar satu. olive besar. Oh, olive Oh, besar. Olive udah Nah, jawab. Oh, berarti ya, udah. Ya, Mungkin tadi olive Cheryl udah. bisa. Cheryl belum jawab ya ya? Cheryl belum. Cheryl belum. Cheryl tahu? Topi. Ya, betul sekali. Terima kasih adik-adik, keren banget loh hari ini fokus gambar cuma sebentar tapi bisa membaca semuanya, warnanya, barangnya, orangnya, jumlah orang ya. Wah, keren banget. Terima kasih untuk partisipasinya adik-adik ya. Top. Thank you. Oke. Waduh, ternyata. Tadi yang terakhir berdonasi apa ya katanya? Cheryl bilang? Topi apa? Oh, Topi ya. topi. Waduh, kok bisa Oh, kelihatan ya? Padahal Kak Santi aja nggak tahu, nggak lihat. Ternyata semua hebat-hebat loh ya bisa fokus. Nah, kita sekarang mau belajar juga tentang bagaimana ya kalau sama Tuhan Yesus. Nah, kita mau lanjut acara kita ya, yaitu baca kitab suci dan juga penyampaian materi. Kita mau masuk ke kelas masing-masing ya. Jadi ada dua kelas seperti biasa, kelas kecil dan kelas besar. Silakan Kak Host, Ibu Yuli untuk membagi grupnya. ya, sebentar ya. Saya mau bagi yang kelas kecil. Saya sebutin ya, Prabu. Nanti kelas kecil di BOR ya. Prabu, Alea, kemudian Kristo, ada satu lagi ya, Olive kecil ya, kelas 2 ya. Nah, Vian udah besar ya, kelas berapa Vian? empat ya? Kelas Empat atau 4. lima? Oh iya, 4 atau 5 ya. Kelas Oke. Yang kelas 6. Oh, kelas 6. Oke, berarti Prabu, Alea, Kristo, sama Olive kecil beserta Kak Santi ya. Oke. Kak Santi mau didampingi ya? Nggak usah ya, udah ya. Oke. Kak Santi ya sendiri. Atau mau didampingi siapa ini? Boleh Dengan bebas. nggak ada kayaknya. Nggak ada lagi. Udah nggak apa-apa ya. Oke. Silakan ya dijawab nanti ya. Oh, sebentar, Siapa bentar. yang bagi? Kok bentar, Aduh. bentar, bentar. Option dulu. Waktunya eh saya setel 20 menit ya. 20 menit. Misalnya. Oke. Oh, pada justru. Mm-mm. Oke. Ya. Bergabung ke ruangan. Kita ketemu di breakout room ya, yang kelas kecil ya. Ya, silakan dijawab. Mm. Oke, tinggal satu orang lagi, Kristo. Kalau ada yang tanya masuk breakout room, dijawab ya. Oke, sudah. Silakan Bu Evi untuk memulai materi kelas besar. Kasih Kak Yuli. Bu Yuli. Berarti Bu Yuli dampingin Bu Evi ya. Selamat Mm. sore semuanya. Bu Oh, Evi sebentar Bu tahu Evi, kalau sebentar. Berarti Bu Lili aja ya, dampingin Kak Santi ya, Bu Lili ya. boleh boleh Ya, sebentar, silakan. sebentar, sebentar. Ya, oke. Ya, silakan Bu. Ya. Oke, semuanya selamat sore. Bu Evi banyak lihat nih yang anak-anak kelas besar. Bu Evi mau coba sapa-sapa. Sheryl Nadia Vincent. Oh, Sheryl sekarang sudah bisa membantu kita ya, melayani adik-adiknya ya. Ada Kathleen, Vano, Gaby, Olive, Vian. Vian sama ini ya, Vian, Elo, dan Shell. Oke, ya. Ada Leonard, Katia, Angel Wu ini siapa ya? Bu Bu Yuli tahu nggak ini ya? Belum tahu. Coba kenalan Christine dulu. dan Tapi rasanya Brian. pernah ya. Ya, Angel Wu ini nama anaknya atau nama orang tuanya ya? Maaf ya, Bu Evi belum tahu nih. Iya. Coba dibuka kameranya. Virgin sama Brian juga. Halo Virgin, Virgin buka sebentar, Tante mau lihat kamu nih. Virgin, lah menghilang. Brian Oh, kemana ya? oh, Oh, Angel. Catherine. Oke, Catherine. Oh, Angel Wu ini apa Fiansial ya? Sama ya? Oh, Sama ya? iya, betul. Ah, Sama. sama.
Ya, ya, ya. Sama. Oke, Oke. Ya. ya. Oke, Bu Evi nggak buang waktu. Untuk yang kelas besar sudah siapkan Alkitab kalian? Udah belum? Kalau sudah, kita buka dari Markus 11. Coba kalian cari. Markus 11 ayat 15 sampai 19. Udah ketemu belum? Kalau kelas besar kayak kalian sudah terbiasa ya buka Alkitab ya. Markus 11 ayat 15 sampai 19. Bergilir baca ya. Bu, saya izin ke toilet dulu ya. Oh, oke, nggak apa-apa. Lanjut dulu yang lainnya. Oke, yang lainnya sudah ketemu ya. Oke, mulai dari Vian. Vian bisa bantu Bu Evi baca satu ayat. Setelah Vian, Vano, Gaby, Olive, ada berapa ayat ini ya? Ada 4 ya, ada 4 ayat ya, karena 15 sampai 19. Jadi Vian, Vano, Gaby, Olive. Oke, pas 19. Dimulai dari Vian dulu. Vian udah ketemu belum? Bentar, Miss. Oke. Miss tunggu. Markus 11. Alkitabnya sudah kan ya? Markus 11 ayat 15 sampai 19. Udah? Kalau udah ketemu silakan. Yesus menyucikan bait Allah. Silakan. Vian udah ketemu belum? Udah, Miss. Ya. Kok menggaung ya Vian suaranya? Oke, coba Vian baca yang ayat 15. Silakan. Sudah ketemu? Yesus menyucikan bait Allah. Kalau begitu Vano yang ayat 15, nanti kembali ke Vian ayat 16. Silakan Vano. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Oke, Vian sudah ready? Ayat ke-16, silakan. Kalau belum lanjut, tadi siapa selanjutnya? Siapa setelah Vano? Setelah Vano? Gaby bisa Gaby, silakan Gaby. Ayat yang ke-16. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Oke, yang ke-17. Siapa yang bisa baca? Olive. Vian, Olive udah ya? Vian, silakan 17. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikan sarang penyamun. Oke, ayat 18. Katia, silakan Katia, 18. Ayat 18 Katia, silakan. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya. Melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Oke, ayat 19, Leonard, coba ayat 19. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Oke, terima kasih semuanya. Coba Bu Evi ulang ya. Yesus menyucikan bait Allah. Jadi Yesus pergi ke bait Allah. Apa yang dilakukan Yesus?
Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke dalam bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang, bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi bangsa-bangsa, bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, jadi kalian tahu ya, Yesus ada di bait Allah. Apa yang dilakukan Yesus di sana? Pertama kali ketika dia masuk ke sana, Yesus Mengusir orang-orang. marah, mengusir orang-orang. Orang-orang yang ngapain? Orang-orang ngapain ke sana, ke bait Allah? Berjual beli. Ya, menukar uang. Mungkin kalau sekarang menukar uang itu seperti money changer. Padahal kalian tahu bait Allah itu adalah tempat untuk beribadah seperti gereja kalau sekarang. Supaya lebih jelas lagi apa yang sudah kita baca di Alkitab, kita nonton videonya dulu ya. Silakan Bu Yuli tolong diputar videonya Bu Yuli biar anak-anak bisa lihat itu videonya lebih jelas. Tuhan Yesus mensucikan bait Allah. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 21 ayat 12-17. Sebentar lagi akan ada perayaan Paskah. Karena itu, Tuhan Yesus pergi ke kota Yerusalem. Tuhan Yesus pergi dan masuk ke bait Allah, tetapi di dalam bait Allah, Tuhan Yesus melihat banyak penukar uang dan pedagang. Mereka ada yang menjual dan membeli binatang lembu, kambing, merpati dan domba. Melihat itu, Tuhan Yesus marah dan Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali. Tuhan Yesus mengusir semua penukar uang dan pedagang. Uang-uang mereka dihamburkannya. Tuhan Yesus membalikkan bangku dan meja mereka. Lalu pergilah para penukar uang dan pedagang itu. Tuhan Yesus berkata, Rumah Bapakku adalah rumah doa, bukan tempat berjualan. Tuhan Yesus berkata, Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kemudian datanglah orang-orang buta, dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang-orang timpang. Anak-anak melihat mujizat itu dan berkata, Hosana bagi anak Daud.
Akhirnya, Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan pergi ke kota Betania. Ayat hafalan, rumahku akan disebut rumah. Oke, terima kasih untuk videonya. Kalian sudah lihat dengan jelas ya. Bagaimana kalau saat ini bait Allah itu sama dengan apa kira-kira bait Allah pada zaman sekarang? Siapa yang bisa Gereja. jawab? Gereja. Gereja, betul, Leonard, gereja. Kalau kita ke gereja, sebenarnya tujuan kita untuk apa ya? Berdoa. Berdoa. Selain itu untuk apa juga? Mendengarkan Yang sudah firman kelas 4. Tuhan. Kenapa? Mendengarkan firman Tuhan. Betul, mendengarkan firman Tuhan. Apalagi yang kita lakukan kira-kira di gereja? Ngapain? Tuh, yang ada hosti, tubuh darah Kristus, Ekaristi. Di mana Ekaristi itu Tuhan sendiri hadir. Jadi, kalau kita ke gereja, kita harus apa sebaiknya? Harus apa yang kita lakukan kalau kita ke gereja sebaiknya? Fokus. Kita fokus. Ke gereja itu tujuannya untuk berdoa, mendengarkan firman, berjumpa dengan Tuhan. Ya, terutama pada saat Ekaristi, di mana tubuh darah Kristus dikonsekrasikan. Hosti dan anggur dikonsekrasikan menjadi tubuh darah Kristus yang mana kita terima. Bukan roti biasa, bukan anggur biasa. Makanya Bu Evi dan anak-anak semua harus konsentrasi kalau di gereja. Tidak boleh ke gereja itu untuk, aku nanti ke gereja karena besok mau ketemu sama si temanku, si Kathleen misalnya. Aku mau duduk supaya aku bisa ngobrol. Atau aku mau ke gereja karena aku itu biar bisa pinjem buku catatannya. Catatannya si Olive. Aku mau ke gereja biar aku bisa jalan-jalan. Habis ini pulangnya bisa ke mall. Karena bisa makan-makan di mall. Biasanya pulang gereja makan-makan. Jadi di gereja nggak fokus pikiran kita. Itu Tuhan nggak mau. Tuhan marah. Sama seperti orang-orang yang di depan bait Allah itu mereka juga berjualan, berdagang. Bukan fokus mau mendengarkan bacaan kitab di dalam bait Allah atau berdoa. Makanya Tuhan marah. Karena kita dalam mengikuti misa, kita mengikuti Ekaristi Kudus, itu semua adalah tanda kehadiran Tuhan. Bahkan ada loh mujizat Ekaristi. Pernah lihat nggak? Silakan Bu Yuli. Mujizat Ekaristinya. Silakan diputar Bu Yuli. Apa yang terjadi yang menunjukkan bahwa benar Tuhan itu hadir. Makanya jangan main-main di dalam gereja. Terutama yang sudah sambut baru ya. Yang sudah menerima tubuh darah Kristus. Coba kita lihat ini. Tabernakel Gereja Katolik tidak rusak karena kebakaran Los Angeles. Meskipun gereja Corpus Christi hancur total, dengan bagian tengah gereja terkubur di bawah reruntuhan setinggi 6 kaki, dan hanya altar yang tersisa, ditemukan tabernakel tetap utuh, masih berisi sakramen Maha Kudus, dengan roti tubuh Kristus yang tidak lebur karena panas yang sangat tinggi. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa kotak itu bisa tetap bertahan, dan isinya yang diyakini umat Katolik roti yang sudah menjadi tubuh Tuhan itu, mengapa tidak lebur, sedangkan semua bagian gereja dan semua benda pada umumnya tidak bisa bertahan. Keadaan pada umumnya semua barang tidak ada yang tersisa, bagai dirusak, semua hancur lebur. Tapi tubuh Tuhan dalam rupa roti beserta kotaknya yang umat Katolik namakan hosti kudus atau sakramen Maha Kudus dalam tabernakel, semuanya utuh, tidak hitam termakan api. Kapten Brian Nasworth, seorang kapten Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles yang menemukan tabernakel dan tubuh Kristus ini dari runtuhan gereja Corpus Christi di Pacific Palisades, tanggal 11 Januari 4 hari sesudah kebakaran. Kapten Pemadam Kebakaran Brian Nasworth berjalan melewati puing-puing setinggi 6 kaki untuk memeriksa kemungkinan adanya barang-barang berharga.
Ia ingin melindungi barang-barang itu dari penjara dan ingin mengembalikan sesuatu yang berarti bagi umat Katolik paroki tersebut. Melewati batu bata hangus, ubin dan bongkahan puing memenuhi bagian tengah gereja begitu tinggi sehingga ia harus merangkak di bawah kusen pintu yang tidak lagi berpintu. Atapnya runtuh, rangka baja yang terbakar terhuyung-huyung di atas sisa-sisa lampu gantung yang bengkok, dan bangku-bangku gereja yang telah habis terbakar. Hanya tersisa altar granit dengan tabernakel di atasnya serta sebuah salib di atasnya. Setelah diperiksa bagian dalam tabernakel, sakramen Maha Kudus tubuh Tuhan masih utuh. Padahal apa yang diyakini umat Katolik sebagai tubuh Tuhan karena telah dikonsekrasi saat perayaan Ekaristi hanyalah roti dari bahan yang seharusnya sudah lebur atau jadi roti hangus kalau dipanggang dengan panas yang luar biasa. Banyak yang tidak beriman di negara ini tapi mereka harus berkata luar biasa kalau roti yang berbahan tepung tidak terpengaruh, tidak terpanggang, tidak hangus. Padahal roti ini bagai dalam oven pemanggang yang seharusnya sudah hangus terpanggang dan malah tidak akan terlihat sisanya atau mungkin hanya akan berupa butiran-butiran halus. Tapi sungguh luar biasa kuasa Tuhan dinyatakan dengan melindungi apa yang umat Katolik percaya sebagai tubuh Tuhan bisa tetap utuh. Dan malah piala dan patena untuk meletakkan roti tubuh Kristus ini yang justru terbuat dari kuningan atau logam mulia tertentu malah telah rusak parah. Kedua benda ini dicari petugas pemadam kebakaran dari stasiun 69 atas permintaan uskup setempat, Monsinyur Liam Kidney. Bagaimana mungkin roti yang terbuat dari tepung bisa utuh sedangkan wadahnya piala dan patena yang terbuat dari logam mulia malah rusak parah? Itulah kebesaran kuasa Tuhan yang berbicara pada dunia kalau Dia hidup dan Dia berkuasa melindungi tubuhnya dalam rupa roti. Dia sebenarnya sanggup melindungi dunia ini, tapi dunia tidak mengakui akan kuasanya dan malah menghina padanya. Semoga teguran Tuhan dengan kebakaran serta keajaiban Tuhan yang menyertai akan menyadarkan dunia. Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini, silakan. Oke, terima kasih Bu Yuli untuk videonya. Bu Elvi berharap anak-anak yang sudah menonton video ini semakin sadar tahu bahwa kalau di gereja kita harus bagaimana bersikap ya. Silakan ditulis maknanya Bu Yuli. Anak-anak silakan tulis maknanya tadi. Maknanya yaitu kita perlu fokus saat kita berdoa. Karena kita berdoa dengan Tuhan pencipta alam semesta dan juga saat mengikuti misa ya. Itu aja dua. Jadi saat berdoa dan mengikuti misa. Terus ayat hafalannya dari mana Bu Yuli? Silakan ayat hafalannya. Matius 21 ayat 13. Rumahku akan disebut rumah doa. Rumahku, rumah itu adalah gereja. Gereja itu rumah doa. Hati kalian juga rumah doa. Makanya kalian di gereja harus benar-benar fokus. Terima kasih. Sekarang kita bergabung semua lagi ya. Terima kasih. Ya. Silakan bergabung kembali dengan adik-adik yang kelas kecil. Maknanya belum. Kenapa? Maknanya belum selesai. Maknanya kita fokus dan dalam berdoa dan ke gereja. Kita harus fokus saat berdoa dan saat di gereja. Kita harus fokus saat kita berdoa dan di gereja. Atau mengikuti misa. Oke, tidak apa-apa ya. Nanti bisa dilihat lagi di YouTube-nya juga. Kan nanti akan ada di YouTube. Yang belum lihat YouTube bisa subscribe ya. Nanti cari di YouTube-nya ya. Ada channel PD Anak Santa Teresia Denpasar ya. Oke, terima kasih Bu Evi. Kita sekarang sudah kembali lagi di main room. Kita mau lanjutkan kegiatan kita dengan lagu tema kita. Kita mau bernyanyi bersama Kakak Sheryl, silakan.
Halo semua, sekarang mari kita bernyanyi lagu tema kita yaitu Mata Tuhan Melihat. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Terima kasih. Waduh, ternyata luar biasa ya Kakak Sheryl, terima kasih. Jadi mata Tuhan melihat loh apa yang kita perbuat di dalam gereja terutama ya. Kalau cerita tadi kita sudah baca di firman Tuhan. Jadi kalau di dalam gereja kita harus tahu harus berbuat apa ya. Kita sudah pelajari hari ini bersama-sama. Yuk, sekarang kita mau berdoa. Kita akan doa syafaat bersama Alea, Kristo, Olive, dan Abigail. Sudah siap ya? Alea, Kristo, Olive, dan Abigail. Silakan. Oke, ada Kristo? Mana Kristo ya? Kristo belum muncul. Kristo dan Kameranya Abigail. tolong dibuka, Kristo. Tolong dibuka Kristo dan Abigail supaya bisa dimunculkan. Iya. Kita akan berdoa dulu bersama-sama ya. Akan dipimpin oleh keempat teman kita. Tinggal Kristo yang belum buka kamera. Kristo. Oh ya, Boleh. sudah. Ya, bentar. Oke, baik. Sudah siap, Kak Santi. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, inilah doa-doa yang akan kami sampaikan kepadamu. Silakan Alea. Bagi orang tua ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan orang tua yang mencintai kami. Ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan itu untuk membimbing kami yang kebaik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kristo. Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon perlindungan-Mu untuk Sri Paus, para uskup, pastor, biarawan, dan biarawati. Semoga mereka dapat melakukan tugas pengembalaan dengan rendah hati dan setia. Jadikanlah mereka garam yang dapat melindungi hidup kami dari kehancuran. Marilah kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk
Teman-teman kita yang sedang sakit, Tuhan berkatilah mereka agar mereka dapat sehat dan pulih kembali dan mereka bisa melakukan aktivitas mereka seperti semula. Kami mohon, Kabulkanlah doa doa kami ya kami. Tuhan. Abigail. Yang Maha Kuasa di surga, jamalah Roh Kudus-Mu untuk kakak pembina dalam pelayanan di PD Anak Santa Teresia agar sehat selalu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya ya Tuhan. Ya Tuhan, demikianlah doa-doa dan permohonan kami anak-anak-Mu. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkannya. Adik-adik, terima kasih. Sekarang kita akan lanjutkan dengan memohon Roh Kudus untuk datang dan menyertai kita oleh Kak Sheryl. Silakan Kak Sheryl. Baiklah anak-anak, mari kita datang ke hadirat Tuhan, memohon Roh Kudus untuk hadir dalam diri kita masing-masing, sehingga kita makin menyala-nyala, makin setia pada Tuhan Yesus. Mari kita bernyanyi bersama. Datang. Datang menyembahmu, diam dalam hadiratmu, penolong dan ayahku, ku rindu mengenalmu. Ya Roh Kudus datanglah, ku buka hatiku untuk suaramu, sahabatku yang setia, ku ingin selalu bersama. Diam dalam hadiratmu, penolong dan ayahku, ku rindu mengenalmu. Ya Roh Kudus datanglah, ku buka hatiku untuk suaramu, sahabatku yang setia, ku ingin selalu bersama denganmu. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan dengan berdoa tumpang tangan. Silakan Mama Papa atau siapapun yang mendampingi anak-anak di rumah masing-masing boleh mendekati dan menumpangkan tangan sebagai tanda mendoakan anak-anak kita, putra-putri kita. Dan para pembina juga boleh mengangkat tangan mendoakan anak-anak kita yang hadir pada saat ini melalui Zoom ini. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau menghadirkan anak-anak melalui PD Anak Santa Teresia ini. Dalam pertemuan kali ini melalui Zoom meeting yang kami adakan pada saat ini. Tuhan, hari ini kami mendengar firman-Mu. Kami mendengar bahwa Engkau, Putra-Mu sendiri, Yesus Kristus, menyucikan bait-Mu yang kudus dengan menyingkirkan gangguan-gangguan dunia yang membuat setiap yang hadir tidak fokus untuk berdoa, tidak bisa bersungguh-sungguh untuk dekat kepadamu akibat gangguan-gangguan yang ditimbulkan mereka.
Tuhan, izinkan kami juga selalu menyucikan bait-Mu yang adalah diri kami sendiri, dengan tidak mencari gangguan yang membuat kami jauh daripada-Mu, yang membuat kami tidak bisa mendengarkan Engkau, tidak bisa merasakan kehadiran-Mu. Biarlah anak-anak ini ya Tuhan, boleh lebih bersungguh-sungguh mendekatkan diri mereka kepadamu, khususnya pada saat mereka berada di dalam bait-Mu yang kudus. Mereka boleh belajar untuk selalu bersungguh-sungguh berdoa kepadamu, memuji nama-Mu melalui setiap pujian dan nyanyian yang mereka bawakan di dalam misa, dan juga merasakan cinta-Mu di dalam kebersamaan persekutuan iman bersama dengan siapa saja yang hadir di dalam misa. Tuhan, biarlah mereka juga boleh selalu setia mendengarkan firman-Mu di dalam misa dan juga homili dari para romo yang merupakan perwakilan dari Engkau sendiri. Tuhan, kami percaya hanya dengan Roh Kudus-Mu yang hadir di dalam hati mereka boleh bertumbuh di dalam iman, menjadi anak-anak yang sungguh mencintai Engkau, sehingga iman mereka yang setia akan Engkau yang boleh mereka rasakan seumur hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Yesus yang telah selalu meneladankan banyak kebaikan yang menjadi pegangan hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Ya Allah Bapa di surga, saat ini kami juga akan mengakhiri acara kami, kegiatan pertemuan PD Anak secara online ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam kegiatan ini, dan Engkau menyentuh hati setiap kami yang hadir di sini. Terima kasih juga Tuhan atas waktu yang telah Engkau berikan, kesehatan, dan semua yang boleh Engkau karuniakan sehingga kami boleh mengikuti acara ini. Biarlah acara ini boleh selalu kami lakukan di dalam kesempatan-kesempatan yang lain dan boleh membawa makin banyak anak yang semakin rindu untuk mengenal Engkau di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih Tuhan, kami percayakan semuanya hanya di dalam perlindungan-Mu dan penyertaan Putra-Mu sendiri Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bunda Maria, kami percaya juga Engkau selalu mendoakan kami anak-anak-Mu, sebab Engkau adalah Bunda Gereja, Bunda kami yang pengasih dan penyayang terhadap kami semua. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, terima kasih. Sekarang sebelum kita selesai, kita masih akan ada pengumuman dan juga absensi ya. Jadi jangan leave dulu. Kita mau bersemangat dulu nih untuk di akhir acara kita dengan menyanyikan Mars PD Anak oleh Kak Sheryl. Silakan Kak Sheryl. Anak Tuhan selalu bergembira, puji Tuhan, firman, kreativitas, kegiatan kita, mari kita bersama, PD Santa Teresia. PD Anak Santa Teresia, anak Tuhan selalu bergembira, puji Tuhan, baca firman, kreativitas, kegiatan kita, mari kita bergabung bersama, PD Anak Santa Teresia, PD Anak Santa Teresia. Terima kasih. Wah, terima kasih Kak Sheryl dan juga tadi yang sudah memimpin doa ya, luar biasa sekali.
Kita sekarang sudah selesai, tapi sebelumnya kita mau dengarkan pengumuman dulu dan juga absensi ya. Silakan Bu Lili. Terima kasih Kak Santi. Kita kita mau baca pengumuman dulu ya. Slide-nya mungkin ya Bu Yuli. Oke, terima kasih untuk adik-adik yang datang, yang sudah datang di sore hari ini untuk mengikuti PD online bersama. Nah, adik-adik yang belum follow IG sama Facebook untuk PD Anak Teresia, mungkin boleh follow ya, boleh. Mungkin bisa melihat-lihat update berita-berita dari PD Anak. Nah, untuk pertemuan selanjutnya secara offline di Sinar Mulia nanti tanggal 8 Februari 2025. Jadi masih 2 minggu lagi dari sekarang, pukul 17 WITA atau jam 5 sore. Nah, adik-adik, ini kan masih awal tahun nih. Adik-adik ikut PD yang rajin ya, supaya nanti di akhir tahun bisa dapat banyak poin. Nanti poinnya untuk apa ya? Poinnya untuk tukar hadiah seperti yang sudah kita lakukan 2 minggu yang lalu ya di Sinar Mulia. Seru kan adik-adik tukar poinnya? Nah, untuk poin kehadiran online adalah 100 poin. Untuk offline 200 poin. Nah, untuk kuis dan game nanti bervariasi ya adik-adik ya. Jadi kalau ada game secara online offline, adik-adik ikut berpartisipasi ya. Oke? Nah, saya mau baca absensi nih. Nanti yang sudah dipanggil boleh leave. Yang merasa belum dipanggil, tolong nanti info ke saya ya. Takutnya memang saya miss gitu ya. Oke, terima kasih untuk Kathleen. Kathleen, thank you ya. Oh iya, selamat malam. Ya, thank you. Lalu Katia, thank you Katia. Thank you. Thank you. Lalu Leonard, thank you. Oh ya, makasih. Bye. Olive, thank you Olive besar. Thank you, terima kasih. Selamat malam. Vano juga, Vano, Alea, thank you. Terima kasih malam ya. Ya, Virgin, thank you Virgin. Thank you, Miss. Malam ya. Thank you. Lalu ada Kristo, thank you Kristo. Sampai ketemu lagi ya di offline. Brian juga, thank you Brian. Prabu, Abigail, thank you. Sampai ketemu lagi ya. Gaby, thank you Gaby. Elo, Shell, dan Vian. Thank you ya. Lalu ada Olive kecil. Olive kecil, thank you. Bye-bye. Dan ada Cheryl, Nadia, Vincent. Kayaknya udah semua ya.